yang baik dan penuh semangat. Apa kabar hari ini? Apakah semua sehat-sehat saja? Iya, baik. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena atas berkatnya kita berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat. Iya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, berdoa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Mari Randy, pimpin doanya. Baik, terima kasih Randy. Silahkan duduk. Semoga Tuhan memberkati pembelajaran kita hari ini ya anak didik. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ayo dulu kita rapikan dulu diri kita. Apakah kita sudah bisa menerima pembelajaran ini dengan tenang dan nyaman? Contohnya dasinya tolong dulu dirapikan, bajunya, blusnya dimasukkan dulu supaya kita rapi. Ya anak didik. Sekarang ibu akan melanjutkan dengan absensi kelas. Siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini? Nah, jika ibu panggil namanya katakan hadir ya anak didik. Andri. Baik, terima kasih. Berarti semuanya semangat ya. Buktinya hari ini hadir semua. Ayo berikan dulu tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak didik, supaya kita makin semangat melakukan pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan yel-yel. Mana yel-yelnya di sini adalah nanti ketika ibu bilang tepuk 1, kita bertepuk sekali. Tepuk 2, kita bertepuk 2 kali. 3, berarti kita bertepuk 3 kali. Sampai 5 kali ya anak didik. Ayo kita lakukan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, apakah sudah semangat hari ini? Baik, terima kasih anak didik ibu. Kan seperti ini kan jadi senang ibunya mengajarkan. Nah, hari ini ibu akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan keragaman sosial budaya masyarakat meliputi rumah adat, pakaian adat, bahasa, dan kesenian. Yang kedua, peserta didik mampu menyeleksi keragaman sosial budaya masyarakat meliputi rumah adat, pakaian adat, bahasa, dan kesenian. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan keragaman sosial budaya masyarakat dengan lingkungan tempat tinggal meliputi rumah adat, pakaian adat, bahasa, dan kesenian. Sekarang ibu mau tanya, siapa sih yang tahu sekarang kita mempelajari apa anak didik? Iya, bagus sekali. Sekarang kita mempelajari tentang keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Ayo dibuka bukunya. Kita akan mempelajari tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, selanjutnya ibu akan bertanya, siapa di sini yang tahu apa arti dari keberagaman dan mengapa di Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman? Bagaimana, ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke, ibu akan menjelaskannya. Apa arti dari keberagaman itu? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang meliputi ras, suku, agama, ideologi, dan budaya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa di Indonesia banyak sekali memiliki keberagaman? Nah, kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang luas yang terdiri dari pulau-pulau. Tercatat pada tahun 2020, Indonesia memiliki 19.771 pulau. Hal tersebut yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak keberagaman. Keberagaman itu dikemas dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, sekarang coba perhatikan gambar di depan ini anak didik. Di mana ini ibu ambil dari suatu daerah Sumatera Utara. Oke, Sumatera Utara. Yang tercantum di depan ini ada 4 keragaman budayanya, yaitu tarian tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, dan rumah adat. Oke, kita bahas dulu satu-satu ya. Yang pertama, tarian tradisional.
Sumatera Utara memiliki 8 tarian tradisional, di mana diantaranya 1. Tarian Mayo, 2. Tortor Mangelek, 3. Endang-endang, 4. Serampang 12, 5. Raju Rindu, 6. Tari Rondang Bulat, 7. Tari Pak-Pak, 8. Tari Pisau Surit. Oke. Tarian Pak-Pak adalah tarian tradisional asal Sumatera Utara yang berasal dari suku Batak, yaitu Batak Pak-Pak atau Dairi. Tari Pak-Pak ini memiliki karakteristik berupa kostum yang dikenakan. Perhatikan gambarnya. Para penari menggunakan busana tradisional berupa penutup kepala seperti pada wanita yang mengerut ke atas dan identik dengan ulus hitam. Berarti Sumatera Utara biasanya menggunakan pada tarian menggunakan ulus Batak. Kalau warnanya sih identik dengan hitam merah. Oke. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat Sumatera Utara menggunakan kain ulus mulai dari atas sampai bawah. Oke. Ulus merupakan lembar kain tenun khas tradisional Batak. Bagian atau pakaian laki-laki disebut ampe-ampe dan bagian atas pakaian perempuan disebut hoba-hoba dan bagian disebut hain. Penggunaan pakaian adat Batak ini juga dilengkapi dengan bulang-bulang atau penutup kepala pada laki-laki dan tali yaitu pengikat kepala pada perempuan. Pakaian adat Batak Toba biasanya digunakan pada pesta, acara, adat, dan pernikahan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kita lanjutkan dengan bahasa. Bahasa daerah Sumatera Utara ada beberapa. Satunya bahasa Karo, 2 bahasa Mandailing atau Angkola, 3 bahasa Toba, 4 bahasa Melayu, 5 bahasa Siladang, dan 6 bahasa Ibu Sumatera Utara. Oke, kita lanjutkan dengan rumah adat. Perhatikan, ini rumah adat Sumatera Utara. Rumah adat Sumatera Utara disebut rumah bolon, adalah rumah adat dari Provinsi Sumatera Utara. Ada beberapa jenis rumah bolon dalam masyarakat Batak, yaitu rumah bolon Toba, Simalungun, rumah bolon Karo, rumah bolon Mandailing, rumah bolon Pak-Pak, dan rumah bolon Angkola. Oke, sampai di sini dipahami anak didik? Nah, sekarang kita akan membentuk 4 kelompok di kelas ini. Ayo, dihitung dulu 1 sampai 4, mulai dari pojok sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, yang angka 1, yang nomor 1 tadi, ayo bergabung dulu sama temannya. Yang nomor 2 juga dan berikutnya. 1 Pulau Papua, yang kelompok 2 Pulau Jawa, kelompok 3 Pulau Kalimantan, dan kelompok 4 Pulau Sulawesi. Cari dulu tarian tradisionalnya itu apa, pakaian adatnya apa, bahasa daerahnya apa, dan rumah adatnya itu apa. Contohnya ini, tarian tradisionalnya ini biasanya digunakan untuk pada saat apa, dan rumah adatnya itu apa, pakaian adatnya itu biasa dipakai untuk saat apa, pesta apa, syukuran apa gitu ya anak didik. Bisa dimengerti anak-anak didik? Nanti kita akan presentasikan di depan kelas. Ibu berikan waktu 30 menit dari sekarang, oke? 30 menit telah berlalu, bagaimana adik-adik? Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah ya, Ibu harap sudah selesai. Ayo, tugas selanjutnya akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas kita. Nah, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kalian. Oh, bagus sekali untuk kelompok 1. Berikan dulu tepuk tangan anak didik. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan baik. Bagus sekali. Nah, sampai sini kita sudah mempelajari apa arti keberagaman dan mengapa Indonesia memiliki keberagaman. Ada yang ingin bertanya? Ada yang tidak dimengerti anak didik? Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil belajar kita hari ini. Keberagaman adalah
perbedaan yang dimiliki setiap kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi kita. Kita harus memiliki sikap yang saling menghargai atas perbedaan agar dapat membangunkan kerukunan. Oke, udah bisa dimengerti anak didik? Oke. Nah, sampai sini ada mau ditanyakan atau ibu mau bertanya dulu kepada anak didik ibu semuanya ya. Siapa di sini yang bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman? Bagaimana? Oke, baik. Terima kasih untuk Andre yang bisa menjawab pertanyaan ibu. Ayo tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang tugas di rumah. Yang pertama, mengamati keberagaman sosial budaya yang di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, membuat laporan dengan format judul, tujuan, isi, dan kesimpulan. Tugasnya akan kita kumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai tugasnya? Oh, tidak ada ya? Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita melakukan berdoa bersama. Ayo, kepada ketua kelas, pimpin kembali doanya agar kita menutup pembelajaran kita hari ini. Ayo, silakan Randy. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak didik. Saya ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Selamat siang.